Kebetulan saya buka-buka himpunan kitab hadis yang namanya Al-Jami'us Shaghir. Ini dengan penjelasannya sekali yang namanya As-Sirajul Munir Syarhul Jami'us Shaghir. Ini hadis, isinya hadis-hadis toh. Kalau diatur abjad hadis yang mulai A, hadis yang mulai B. Nah ini saya kebetulan hadis yang dimulai huruf F, Fa. Di sini ada hadis yang dimulai dengan Fa. Fatihatul Kitabi ta'dilu bisulusayil Qur'an. Fatihah Qur'an. Nek maca Fatihah satu kali itu mengimbangi 2/3 Qur'an. Iya, bagaimana itu? Orang baca Fatihah satu kali, katanya Nabi, itu sama dengan membaca 2/3 Quran. Jangan enak. Ya. Buat sampean yang sibuk, yang tidak sempat baca Quran, baca Fatihah saja. Ini loh, ini merupakan rahmat Tuhan. Ini hadis dari Abd bin Humaid an bin Abbas, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan pahalanya orang membaca Fatihah itu sama dengan pahalanya membaca Quran 2/3. Ini kalau kita lihat sepintas masuk akal itu ya apa sih? Ya memang kalau mau dimasukkan akal, kita harus lihat Fatihah itu apa. Seluruh isi Quran yang 30 juz itu diringkus dalam Fatihah, yang terdiri hanya dari 7 ayat. Jadi 7 ayat ini merupakan preambel. Fatihah itu mukaddimah, pendahuluan, pembukaan dari Quran yang tebal itu. Seluruh isi kandungan Quran itu secara padat sudah dimasukkan di dalam Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Memang ada salah satu segi yang perlu diperhatikan, ya, bahwa Quran itu termasuk mukjizat, artinya sesuatu yang istimewa, ya, yang membuat orang tidak mampu mengimbanginya. Quran itu disebut mukjizat. Mukjizat itu artinya mengalahkan, melemahkan pikiran, akal. Quran itu merupakan tantangan. Siapa yang tidak percaya bahwa Quran ini dari Tuhan, ayo coba bikinlah seperti Quran ini. Nah, ini segi mukjizatnya Quran itu ada 3. Satu dari segi bahasanya, ya, bahasanya. Ini kalau yang tidak ngerti bahasa Arab ya tidak ngerti. Dari segi bahasa, keindahan bahasanya. Kedua, caranya penyusunan redaksinya, ya. Apa itu namanya, urutannya, ya, urutannya ayat demi ayat. Nomor 3, padatnya isi. Isinya begitu padat, hampir tidak ada sesuatu yang tidak dimuat di dalam Quran yang ada kepentingannya dengan manusia. Oleh karena itu Quran tidak pernah habis-habis digali orang. Ibarat sumber tidak pernah kering Quran. Mulai sejak zaman Nabi sampai sekarang tetap digali, diselidiki dan tidak pernah kering.
Nah, ini mukjizat. Ada lagi mukjizat, yaitu segi spiritualnya, segi kerohaniannya Quran. Dia mempunyai khasiat, punya pengaruh-pengaruh. Ya kalau cara Jawaan itu punya khasiat lan malati. Malati apa malati? Pokoknya orang kalau menghina Quran, sekalipun dengan bentuk umpamanya Quran dilinggui, diuyui, dinyek, dino, wong ku kok nemu blai. Ya mbuh dheke, mbuh anake. Mbuh apa ini satu kepercayaan. Ya. Sebaliknya, kalau orang dengan baik membaca Quran, sekalipun tidak ngerti maknanya, dia baca, demi ini adalah firman Tuhanku. Katakanlah surat dari Tuhan. Saya ingin ikut membacanya. Atau dia apalagi mengerti itu ya, tidak ngerti pun, itu dianggap dibaca. Segi-segi yang positif dari baca Quran itu ada. Ini di sini mukjizatnya. Kalau tidak, ya sama dengan yang lain, tidak ada apa-apa, tidak ada artinya apa-apa Quran itu. Kalau tidak ada segi-segi mukjizatnya. Ini pernah ditantang ya. Orang Arab yang sudah tinggi kesusastraannya itu, suruh bikin satu surat saja. Itu ternyata sampai sekarang tidak ada yang sanggup yang memenuhi syarat-syarat keindahan, kesusastraan dan kesenian ya, bahasa Arab ini. Jadi saya kembali lagi. Sabda Nabi ini tentang Fatihah ini saya kebetulan baca kok, saya pikir-pikir. Ini dari Ibnu Abbas. Ada lagi ini yang mengenai Fatihah ini. Dari Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi. Ya, coba dengarkan saja. Saya tirukan nih. Fatihatul Kitabi wa ayatul kursi. Fatihah Quran dan ayat kursi. La yaqra'uhu ma 'abdun. Tidak membaca keduanya abdun, seorang hamba, fi darin, di dalam satu rumah, baca Fatihah dan ayat kursi di rumah, fayusibahum dzalikal yauma, kok rumah itu penduduknya terkena pada hari itu oleh ainu insin au jinnin, oleh gangguan manusia atau jin. Tidak bisa. Itu artinya orang baca Quran dan ayat kursi, ya, Fatihah dan ayat kursi itu mempunyai kekhususan. Itu ditakuti atau menjadi penangkal daripada kekuatan-kekuatan gaib dari setan dan jin. Oleh karena itu ada ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Itu waktu ada orang sakit. Ini zaman Nabi itu, dia keliling. Ya, jalan-jalan sampai di satu desa, kepala desanya itu sakit sudah lama. Tidak ada obat. Nah ini si sahabat Abu Sa'id ini ada dengan teman-temannya. Terus orang yang punya rumah itu putusan, coba-coba barangkali sahabat Nabi itu bisa mengobati. Terus akhirnya disilahkan. Lah ini tidak ngerti apa-apa, dungo orang iso, ini tidak iso, dan memang tidak pernah jadi katakanlah dukun, itu tidak pernah. Tukang suwo ya tidak. Cuma dia ingat pada waktu dia disuruh maju, ini sampean mau, sebab yang paling tua itu di antara rombongan itu. Akhirnya dia lalu ingat, iya, Nabi itu pernah satu kali bersabda, Al-Fatihatu
lima quri'at lah. Fatihah itu tergantung niatnya untuk apa. Menurut saja ali tak wacana Fatihah. Akhirnya dibacakan Fatihah 3 kali. Dengan menaruh percaya pada sabda Nabi bahwa Fatihah itu berguna untuk apa saja yang dibaca untuk itu. Akhirnya setelah dibaca 3 kali, orangnya itu kok sembuh. Nah ini dalam hadis yang saya baca ini. Jadi Fatihah itu sampai Kanjeng Nabi malah di sini saya menemukan di sini, yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ceritanya ini. Fatihatul kitabi syifa'um minas summi. Fatihah Quran itu penyembuhan dari racun. Ini sabda. Ada lagi Fatihatul kitabi syifa'um min kulli da'. Fatihah Quran itu penyembuhan dari segala macam penyakit, baik penyakit hati, yaitu hati kaku, hati cenderung kejahatan dan sebagainya, maupun penyakit secara zahir. Hal-hal yang begini ini memang kadang-kadang sukar dicernakan oleh kita yang sudah berpikir secara ilmiah atau secara wissenschaftlich, secara ilmu pengetahuan. Tetapi hadis semacam ini banyak. Seperti pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada waktu melakukan hijrah, itu jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, kakinya itu bengkak dan pecah-pecah. Sehingga pada waktu salat jamaah di masjid, beliau tidak hadir. Ditanya oleh Nabi, mana Ali? Anu sakit, kakinya bengkak. Oh iya. Terus Kanjeng Nabi turun pergi. Setelah sampai dilihat, apa Ali? Ini kaki saya. Nabi habis jalan. Dalam hadis itu disebutkan, terus dipegang kakinya itu. Nabi terus entah baca apa yang dibaca, terus disebul ke tangannya. Terus dipres. Ini hadis yang semacam ini banyak, tunggal. Tapi ini bukan propaganda untuk menyaingi dokter, bukan. Tapi ada satu hal-hal yang petunjuk agama itu, apabila kita amalkan dengan penuh kepercayaan, itu memang kita kenyataannya itu memang terasa. Dan ini sudah berlaku lama ini. Apa ini bisa disebut pengobatan tradisional apa bagaimana, tidak ngerti saya itu. Tapi ini sudah berlaku lama ini. Orang yang kejinen, coba serahkan dokter, barangkali dokter angkat bawah, angkat tangan. Bisa kalau mau kejinen, kesurupan, paling ini apa ini urat syaraf, begitu nanti lain memang. Padahal ada itu penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan-gangguan itu. Oh, ini dibuktikan dengan ilmiah sukar. Ya. Tapi kalau sampean lihat kejadian-kejadian di kampung-kampung, itu memang tidak bisa dibantah itu. Ada itu kenyataan orang yang kesurupan, yang diganggu, macam-macam bayangan dan sebagainya. Mimpi-mimpi yang buruk dan sebagainya. Dan saya kembali lagi kepada Fatihah yang mempunyai pahala demikian itu. Di sini ada lagi Fatihatul kitabi tujzi ma la yujzi syai'un minal Qur'an. Fatihah Quran itu, pembukaan Quran, mencukupi apa yang tidak dicukupi oleh sedikit pun dari yang lain dari Quran. Oleh karena itu
menurut Imam Syafi'i, orang sembahyang itu kalau tidak baca Fatihah, ya, itu tidak sah, tidak mencukupi. Sekalipun dia menghabiskan Quran 30 juz, tapi Fatihahnya tidak dibaca, tidak cukup. Tapi sebaliknya, kalau orang itu sembahyang baca Fatihah, tidak usah baca Quran yang lain, cukup. Ini memang menurut Imam Syafi'i begitu, ya. Imam Syafi'i wajib. Memang ada yang mengatakan tidak wajib, yaitu Imam Maliki dan Imam Hambali. Baca Fatihah dalam sembahyang itu sunnah. Tapi Imam Syafi'i wajib. Karena ada sabda Nabi yang menurut beliau hadis ini kuat sekali, yaitu apa? La salata liman lam yaqra'ul Fatihah, atau mana? Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, jadi wajib. Tapi katanya Imam Maliki, oh bukan begitu artinya itu. Bagaimana? Tidak sempurna salat seseorang kalau tidak baca. Jadi tidak sempurna aja. Jadi itu sunat. Ya itu soal penilaian atau penafsiran ahli-ahli hukum agama.